Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Alhamdulillah. Sudah pada sarapan? Atau sedang sarapan? Nina Lubis. Jadi kalau udah sarapan makanan, nanti kita sarapan pikiran. Ya, kita akan berhitung-hitung harta, ya, yang belum tentu jadi apa kita. Jadi cuma contoh-contoh saja. Baik, alhamdulillah. Namanya nanti lupa. Ibu apa namanya? Ibu Afi. Gini. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا ارحم الراحمين. أما بعد. Alhamdulillah, Bapak Ibu semua, asallahu wa iyyakum ajmain. Di tempat ini dan di waktu ini Allah perkenankan kita semua bertemu, bermuajahah. Mudah-mudahan Allah perkenankan dan ridhoi, Allah berkahi pertemuan kita di hari ini. Dan Allah berikan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat. Dan mudah-mudahan Allah juga berikan kepada kita istiqomah sampai akhir hayat, bahwa kita sebagai muslim pertemuan kita di hari ini, ya, yang caranya sebagai Allah berikan kepada kita yang terus ngaji. Karena yang bilang ngaji ini adalah Nabi kita dalam hadisnya, talabul ilmi fardhu ala kulli muslim. Menuntut ilmu juga adalah merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Jadi Nabi udah kasih tahu jauh-jauh hari bahwa muslim itu adalah pembelajar. Hari-harinya tidak boleh lepas dari belajar menuntut ilmu syar'i. Ya. Bang diganti ini bang, ininya pembagian. Salam surah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabiur Rahmah, Nabi yang penuh dengan cinta, Nabi yang penuh dengan rahmat. Kepada siapa? Kepada umatnya. Dan kita adalah bagian dari umat Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita tidak lagi dalam bertanya bagaimana cintanya Nabi kepada umatnya. Itu sudah pasti. Tapi yang perlu ditanyakanlah bagaimana cinta kita kepada Nabi. Kalau ditanya satu persatu, pasti kita jawabnya, kita cinta Nabi atau tidak? Sangat cinta. Cinta, bahkan sangat cinta. Ya. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana pembuktian cinta itu? Ya. Jadi cinta itu perlu pembuktian. Ya. Kata Imam Ibnu Katsir, ya, beliau ketika menafsirkan ayat Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah Muhammad, apabila benar mereka mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Maksudnya ikutilah Muhammad, Nabi Muhammad. Di situ beliau mencaturkan syairnya Imam Syafi'i, "Lau kana hubbuka shadiqan." Jadi sekiranya seseorang itu benar cintanya kepada seseorang yang lain, ya, la ata'tahu, maka dia akan senantiasa mengikuti orang yang dicintainya. Ya, fa innal muhibba liman yuhibbuhu muti. Karena siapapun yang mendaku cinta, yang mengaku cinta, apalagi mencintai Nabi, maka dia akan sangat taat kepada yang cintainya. Jadi yang perlu kita apa yang kita buktikan sekarang adalah pembuktian cinta kepada Nabi, yaitu dengan apa? Taat kepada Nabi. Dengan apa kita taatnya? Ya, dengan apa yang Nabi telah tinggalkan kepada kita. Apa itu Bapak Ibu sekalian? Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah itu sebagai pedoman hidup kita. Dari urusan kita ketika bangun tidur sampai kita tidur kembali. Itu diatur dalam Al-Quran dan Sunnah. Pertanyaan benar nggak Ustaz? Nah, kalau tanya benar, disitulah kita perlu ngaji terus. Ya, mudah-mudahan kita semua di sini orang-orang yang kita cintai, kelak nanti di hari kiamat mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Alhamdulillah, saya ucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum jami'an. Selamat datang Bapak Ibu sekalian
Ya, di masjid kita Nurul Qalbi. Jadi Nurul Qalbi itu artinya, ada yang tahu arti Nurul Qalbi? Cahaya hati. Jadi memang nggak ada yang bisa mengingkari kita. Semua kita punya hati, benar? Ada yang nggak punya hati di sini? Nggak ada lah Ustaz. Kalau nggak punya hati mana mungkin ikut kajian. Tapi masalahnya bercahaya atau tidak hatinya, itu yang paling penting. Karena kebanyakan sekarang manusia itu hidup punya hati dia, tapi hatinya kadang gelap. Ya, hatinya itu gelap, nggak ada cahayanya. Sehingga ketika menghadapi masalah hidup, dia tidak tahu arahnya kemana. Jadi siapa yang bisa menata hatinya, maka dia yang selamat. Kata Nabi dalam hadisnya, ala inna fil jasadi, kata Nabi, ketahuilah bahwa di dalam tubuh kita ini, Bapak Ibu sekalian, mudghah, ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kullu. Apabila daging itu baik, maka yang zahirnya tubuhnya itu akan baik. Jadi pikiran itu akan baik. Wa idza fasadal jasadu kullu. Apabila itu buruk daging itu, semua daging itu, maka buruklah semuanya tubuhnya. Apa itu? Ala wahiyal qalb, kata Nabi. Dia adalah hati. Jadi hati ini adalah sesuatu yang harus kita jaga. Kenapa? Karena hati itu dalam bahasa Arabnya adalah qalbun. Qalbun itu sesuatu yang bolak-balik. Jadi hati itu paling mudah bolak-baliknya. Maka kita harus selalu jaga hati. Ya. Dan saya ucapkan juga terima kasih ya kepada pengurus ya Majelis Taklim ya Nurul Qalbi, dalam hal ini khususnya kepada Ibu Afi dan juga Ibu Nina Hambali Lubis tadi ya. Ya. Jadi pas masuk saja ternyata di sini banyak orang Medan katanya ya. Benar ibu-ibu. Saya jangan sampai cuman katanya aja. Benar banyak yang orang Medan di sini. Oh banyak kan gitu. Tapi yang penting dia yang pasti sama-sama Muslim ya. Ya. Jadi tadi ada marga, ada Lubis tadi ada Purba tadi ya. Pura-pura Batak katanya. Ya. Jadi itu. Baik Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting, bahkan bisa dikatakan sangat penting sekali. Ya. Tema ini jarang dibahas. Tetapi nantinya akan dibahas. Yaitu tentang warisan. Ya. Bapak Ibu sekalian, di sini kita harus luruskan niat bahwa belajar warisan ini bukan hanya ketika terjadi. Jadi ketika case-nya terjadi. Tetapi sebelum terjadi kita sudah ada bekal ilmunya. Karena menuntut ilmu itu jangan sampai telat kita. Udah terjadi kasusnya baru kita belajar. Ketika itu terlambat semuanya. Ya. Tapi yang benar itu, kenapa kita diperintahkan belajar? Ketika sesuatu terjadi, kita sudah tahu solusinya dalam Islam. Apa tadi Bapak Ibu sekalian? Kita sudah tahu solusinya dalam Islam, dalam syariat ini. Jadi belajar itu fungsinya untuk apa? Agar kita tidak salah. Ya ibaratnya Bapak, kalau saya kan dari Bandung, beliau saya dari Bandung, kebalik ya. Saya dari Bogor, beliau dari Bandung. Kira-kira kalau saya tidak punya ada maklumat cara saya ke masjid ini, sampai nggak saya? Akan sampai nggak saya ke masjid ini? Nggak tahu maklumat, nggak bisa baca petunjuk gitu. Sampai nggak saya ke sini Bapak Ibu sekalian? Nggak sampai. Jadi saya perlu maklumat untuk sampai ke tempat ini. Itulah ilmu itu sebenarnya. Kapan saya harus belok ke kanan, kapan lurus, kapan masuk tol, itu ilmu sebenarnya. Hidup kita juga sama. Ketika kita pengen sampai suatu tujuan, harus ada ilmunya. Jadi dengan kita belajar itu mengurangi kesalahan. Mungkin kita nggak bisa menghilangkan kesalahan sama sekali, tapi minimal salah itu yang terlalu banyak. Ya, apalagi gara-gara warisan ini. Sehingga di sini tema yang kita angkat ini adalah tema yang kita angkat dalam roadshow kita, Bapak Ibu sekalian. Jadi alhamdulillah kita punya tim lembaga konsultan namanya Himayah. Jadi Himayah ini artinya adalah penjagaan, benteng. Jadi tema kita itu memang khusus menjaga benteng terakhir dari
Kaum muslim itu adalah keluarga. Jadi keluarga ini kalau dia terjaga dengan Islam maka akan terjaga. Tapi kalau dia nggak ada bentengnya ini maka lepaslah semuanya, terurai semuanya. Jadi kita kemarin baru launching roadshow bulan ini kemarin ke Yogyakarta, ke Surabaya, dan kemudian kemarin baru saja kita di BSD di sekolah Insan Robbani, dan alhamdulillah saat ini kita berdua bisa membersamai di Masjid Nurul Qalbi ini. Jadi ini bagian, dan kita mohon doanya bahwa doa dari jemaah semua untuk agar edukasi tentang waris ini bisa sampai ke semua pintu-pintu rumah keluarga muslim. Ya. Apa temanya? Temanya meluruskan kesalahan dalam berbagai kasus waris. Jadi tema ini sebenarnya udah, kalau bagi saya itu ada sebagai kesimpulan atau benang merah selama ini keluarga-keluarga itu konsultasi ke saya. Apa sih kemudian yang sering terjadi agar kalau itu bisa kita kita antisipasi. Kalau dibiarkan ini maka akan terjadi masalah terus. Ya. Yang pertama apa? Yang pertama Bapak Ibu sekalian adalah menganggap hukum waris itu hanya sebagai opsional, pilihan. Tahu Bapak Ibu pilihan itu apa? Kayak prasmanan. Jadi kalau datang kita ke kondangan, kan makan itu prasmanan. Boleh nggak? Bebas nggak kita pilih? Bebas, mau yang makan bakso silakan, ya kan? Ada yang makan dimsum silakan. Dilarang nggak dia? Nggak ada yang larang, tinggal tahan muka aja gitu ya. Malu atau enggak kan gitu, masa semua diambilnya kan gitu ya. Nggak ada yang larang, masa ada yang larang kan gitu. Cuman orang kan lihat ini kok bolak-balik ini ke ngambil makanan, tadi habis bakso sekarang somai kan gitu ya. Tapi pada dasarnya nggak ada yang larang itu. Itu opsional tadi, prasmanan. Tapi bagaimana dengan hukum faraid ini? Apakah ada pilihan? Jadi pilihan itu maksudnya boleh kita pilih atau enggak? Maka saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian melihat realitas kita sebagai manusia. Kalau seandainya tidak ada satu aturan yang mengatur kita. Dan siapa yang berhak mengatur kita? Kita lihat realitas manusia. Saya buat contoh begini Bapak Ibu sekalian. Jadi katakanlah ada ayah seorang suami istri. Siapa tadi? Suami istri. Memiliki 2 orang putra. Berapa orang putra? 2 orang putra. Oke. Putra pertama kira-kira usia 25 tahun. Jadi dia udah lulus kuliah lah ya. Dan punya rencana ingin nikah. Ya 25 tahun kan usia matang untuk nikah ya. Putra kedua baru usia 14 tahun. Berarti usia kelas berapa ini Bapak Ibu sekalian? SMP, masih sekolah lah gitu. Berlanjut ceritanya, qadarullah ayahnya ini wafat. Ya. Apa yang dilakukan kalau wafat seseorang? Apa yang dilakukan pertama kali ketika wafat seseorang? Langsung bagi waris kah? Oh enggak dulu ya. Pastikan dia dimakamkan dulu. Ini udah buru-buru aja bagi waris ya. Dimakamkan dulu orangnya. Selesailah dimakamkan. Berkumpullah ahli warisnya 3 orang. Siapa aja? Istrinya, putra pertamanya yang usia 25 tahun, dan putra keduanya usia 14 tahun masih sekolah. Berbicaralah mereka. Kita bicara waris, musyawarah. Kita musyawarah. Awalnya adem-adem. Ya. Mulailah percakapan itu dari putra yang pertama. Apa katanya? Wahai ibunda, wahai adinda. Usia saya kan 25 tahun. Aku kerja ya tahulah gajinya belum banyak, nabung juga belum bisa. Tapi aku pengen nikah. Tolong deh pengertiannya. Warisan bapak aku yang paling banyak. Masuk akal nggak alasan dia? Ya, masuk akal loh kan. Namanya nikah itu kan butuh biaya. Secara kuman masuk akal nggak? Kita nggak bicara secara Islam ya bukan. Secara kuman diterima nggak alasan dia Bapak Ibu sekalian? Ya dia pengen nikah. Tolong saya paling banyak warisannya.
Oke. Udah selesai? Belum. Putra yang kedua sudah mulai geram, dia marah. Dia pukul mejanya. Kakak ini tolonglah tahu diri. Udah mulai itu kata-kata ini. Udah mulai panas lah. Kalau orang itu mulai itu dari kata-kata. Tahu diri, udah apa ini maksudnya tahu diri? Kakak itu 25 tahun memakan harta ayah. Masya Allah. Aku baru 14 tahun, 15 tahun lah. Jadi ada selisih 10 tahun kita. Maka dari situ tolong, aku 10 tahun harus lebih banyak. Jadi kalau setahun kita makan masing-masing 100 juta, berarti 1 miliar beda kita. Paham maksudnya? Jadi dia masuk akal nggak? Masuk akal. Rasional alasannya. Udah selesai ceritanya? Belum. Tinggal siapa? Ibunya. Tinggal ibunya. Kalau tadi adiknya cuma gebrak meja, ibunya banting meja. Aduh. Masya Allah ya. Ini nggak saya banting ya. Jangan. Kalian ini anak yang tidak tahu diri ya. Ayah kalian itu sukses karena ibunda. Masya Allah ya. Oh. Ya, jadi sukses karena ibunda. Kalau bukan ibunda yang mendampinginya, mana sukses ayah kalian? Kalian juga tidak menjadi anak seperti ini. Oke? Sekarang saya tidak akan menyimpulkan. Kesimpulannya bisa sendiri-sendiri. Kira-kira selesai nggak masalah waris itu? Enggak. Begitulah kalau kita serahkan waris itu kepada akal kita masing-masing. Itu baru 3 orang itu. Gimana kalau ahli warisnya 10 orang? Bisa bayangin gimana kepala masing-masing? Ya, nggak bisa kebayang itu. Jadi makanya karena kita itu lemah dan Allah tahu yang mencintai itu Allah, maka Allah nggak biarkan kita itu dengan persepsi masing-masing. Itulah Allah atur ilmu faraid ini. Jadi realitas kita itu memang begitu. Kalau kita dikembalikan, rambut boleh sama-sama hitam, tapi pikirannya beda-beda itulah kita. Maka Allah nggak biarkan kita. Maka di Al-Quran kalau disebutkan manusia itu kata Allah sifatnya innal insana kana zaluman jahula. Manusia itu kata Allah. Kalau nggak diatur itu akan saling menzolimi dan dalam hidup kebodohan terus tidak tahu. Maka Allah kasih ini. Dan itu dari sisi termasuk dari sisi dalilnya. Dalil tentang faraid ini itu tidak sedetail dengan dalil-dalil kewajiban lain. Bapak Ibu sekalian, kewajiban kita apa saja sehari yang praktis? Yang paling praktis sebenarnya itu hanya sholat 5 waktu. Kalau zakat tiap hari kita bayar zakat? Ada yang bayar zakat tiap hari di sini? Enggak usah khawatir Ustaz, ya bocor ya. Enggak ada lah yang bayar zakat tiap hari ya. Kan setahun sekali dia. Puasa ada yang puasa tiap hari di sini? Enggak ada. Puasa Ramadan maksudnya kan cuma 1 bulan. Haji ada yang tiap hari di sini haji? Enggak ada. Yang kita kewajiban sehari sama 5 kali itu saja jumlah rakaatnya subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Itu bisa kita dapatkan di Al-Quran tidak? Ada penjelasan. Sholatlah subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat. Itu enggak ada. Itu adanya di mana? Di dalam hadis Nabi. Jadi dirinci dalam hadis. Tapi kalau faraid ini, Bapak Ibu sekalian, biar kita paham betapa pentingnya Allah mengatur ini, itu langsung dijelaskan di dalam Al-Quran. Di dalam surat An-Nisa, catat, ini mungkin gak kita bahas secara detail, tapi nanti bisa dibaca. Di dalam surat, 3 ayat saja di An-Nisa itu. An-Nisa ayat 11, An-Nisa ayat 12, dan An-Nisa ayat 176 ayat terakhir. Kita ulang, ayat berapa saja? 11, 12, 176 ayat terakhir. Gampangnya gini, dia mah 11-12 gitu, kayak gitulah ya. 11-12, 176. Baca di situ, Allah detailkan warisan sampai angka-angkanya. Misalnya Allah jelaskan, laki-laki putra 2 kali dari perempuan, pakai angka itu. Suami dapatnya setengah atau 1/4, istri dapat 1/2 atau 1/8, saudara putri kalau sendiri setengah, detail. Jadi kita nggak lagi lihat hadis lagi, dia pun sudah cukup. Jadi nggak butuh lagi kepada dalil hadis terkait perincian siapa ahli warisnya. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa dari realitas dan bahkan dalil syariat Al-Quran dijelaskan menunjukkan bahwa sebenarnya hukum faraid itu bukan pilihan. Dan bahkan ditutup dalam ayat 11, 12, ayat 13, 14. Jadi pilihan kita terhadap syariat itu kan cuma 2, aturan Allah. Kita taati atau enggak kita taati. Allah yang ditaati Allah puji. Yang enggak taat Allah apa namanya? Allah kasih peringatan. Dalam ayat 13-nya Allah katakan
Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannah. Kalau dia taat kepada Allah dan Rasulnya, maksud taati hukum-hukum ini, hukum waris ini salah satunya, akan dimasukkan ke dalam surga. Enggak cuman pujian, reward, tapi juga ada punishment. Tapi kata Allah, wa may ya'sillaha, siapa saja yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya enggak mau ikut syariat ini, kata Allah. Wa yata'adda hududahu, dan melampaui batas-batasan Allah, hukum Allah, yudkhilhu naran, niscaya dia akan memasukkan ke api neraka. Jadi artinya apa? Para ulama mengatakan ketika ada ancamannya neraka, berarti itu hukumnya adalah wajib. Ya. Jadi yang pertama yang benar adalah hukum waris adalah sebagai kewajiban, fardun, bukan opsional. Yang kedua, di antara kesalahan adalah menganggap syariat Islam itu enggak adil, Ustaz. Kalau ngikut syariat Islam, Ustaz, enggak adil Islam itu. Allah itu, jadi mengatakan Allah itu enggak adil. Ya, subhat ini, yang mudah-mudahan ini saya menjelaskan, mudah-mudahan ya kita untuk menghindari itu. Apa katanya? Masa Allah katakan yusikumullah fi auladikum lidzakari mithlu hadzil untsayain. Allah wasiatkan kepada anak-anak kalian yang laki-laki 2 kali perempuan. Dia baca ayat ini, yang perempuan biasanya baca ini. Kalau laki-laki kan senang dia, oh aku 2 kali nih. Yang perempuan ini yang diuji. Ustaz, bener nggak ayat ini ya? Jangan-jangan ini tambah-tambahan laki-laki, Ustaz. Kan surahnya An-Nisa, Ustaz. Paham maksudnya? Kok malah yang laki-laki lebih banyak? An-Nisa ya, Ustaz. Ya, An-Nisa suratnya, masa laki-laki paling banyak? Ya. Gimana cara jawabnya gitu? Katanya bicara wanita, tapi kok malah laki-laki terkesan lebih banyak? Oke, jawabnya gimana? Itu akan muncul sobat ini jika dia baca Al-Quran hanya ayat itu saja. Gimana? Hanya baca Al-Quran ayat itu saja. Pertanyaannya, ayat Al-Quran hanya itu saja? Berapa jumlah ayat Al-Quran? Udah bingung ibunya. Berapa? 6.000 lebih lah Ustaz pokoknya ya. Itu cuma 1 ayat. Jadi ketika bicara syariat Allah, jangan cuma baca 1 ayat saja. Syariat Allah yang lain ada. Jadi ketika wanita misalnya diberikan bagian lebih sedikit dari laki-laki, ternyata Allah berikan kewajiban kepada laki-laki yang tidak diberikan kepada wanita. Apa? Dalam surah An-Nisa juga itu. Di ayat sebelumnya. Ya, wa atun nisaa shadaqatihinna nihla, kata Allah. Hei para suami, kata Allah, hei para laki-laki, kalau kalian menikah, berikanlah kepada istri kalian itu nihla. Apa nihla? Mahar. Kewajiban mahar bagi siapa? Laki-laki. Wanita wajib bayar mahar? Dalam syariat Islam tidak ada. Jadi dia harus bayar mahar, wanita mendapat mahar. Pertanyaannya, kalau mereka menikah, laki-laki perempuan ini, apakah hidup mereka hanya sekedar dapat mahar? Atau lanjut hidup mereka, Bapak Ibu sekalian? Lanjutlah. Maksud, kalau dulu nikah ingat, ketika udah bayar mahar, udah selesai hidup kita. Belum, masih lanjut, keluarga itu berlanjut. Ketika berlanjut pernikahan ini, ada kewajiban nafkah. Kepada siapa nafkah itu wajibnya? Kepada seorang suami. Itu ayat di Al-Quran juga. Waskinuhunna min haitsu wujidukum. Berikanlah tempat tinggal kepada istri kalian dimanapun yang terbaik. Apapun yang kalian dapat yang terbaik dari kalian. Ya, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, kata Allah. Bagi anak-anak itu mempunyai hak ya, pakaian dan tempat tinggal. Allah bebankan itu kepada siapa? Kepada seorang suami, seorang ayah. Jadi singkatnya apa? Ternyata begitulah cara kita memandang syariat ini. Ketika Allah berikan hak, tapi Allah juga berikan kewajiban. Itu cara pandang kita. Jadi kalau misalnya haknya terasa sedikit, ternyata Allah juga berikan kewajiban harta yang lain. Itu di tangan laki-laki. Jadi dalam syariat Islam itu, wanita itu ibu, ketika lahir, nafkahnya siapa yang tanggung? Orang tuanya. Sampai dia dewasa, siapa yang? Sampai dia nikah, siapa masih? Sampai sebelum menikah maksudnya. Sebelum akad, siapa yang menanggungnya? Ayah. Jangan bilang orang tua, ayah. Ya ibu kan enggak, ayahnya. Setelah dia menikah, kemana wajib nafkah itu? Suami. Qadarullah, kalau suaminya wafat, siapa wajib nafkah itu? Ya tergantung, bisa ke saudaranya. Kalau ayahnya masih ada, jadi ke laki-laki semua, ke wali-walinya. Jadi nggak ada semua kewajiban nafkah bagi istri.
Itu menunjukkan bahwa ya mungkin tadi Ustadz sendiri dia. Kita bicara syariat. Kalau realitas memang Ustadz realitasnya banyak ibu-ibu yang berjuang sendiri. Itu realitas. Kita bicara hukumnya. Hukumnya harusnya apa? Harusnya siapa? Anak-anaknya itu paman-pamannya. Tapi realitas ini kita menunjukkan ketika dia ditinggal, apalagi yang divorce, yang cerai. Dia lupa apa namanya. Bahkan ayahnya sendiri itu lupa nafkah pada anaknya. Ya itu kan, itu realitas fakta. Salah itu yang kita hukumi. Tapi Islam tidak membenarkan. Ya, jadi anak itu sampai dia wafat tetap anak nggak dia? Ada nggak mantan anak? Nggak ada mantan anak. Selagi dia anaknya belum mampu belum balik, maka kewajiban nafkah itu masih kepada suaminya, kepada apa namanya, kepada ayahnya. Nggak putus itu. Ya, walaupun apa dia bukan bersama istrinya yang semula. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, membagi warisan sebelum wafat. Bapak Ibu sekalian, saya buat case begini. Katakanlah ada orang tua yang sudah sepulah, usia berumur lah gitu. Ibaratnya udah nggak mikir di dunia lagi lah, nggak tahu, tapi hartanya banyak. Katakanlah ini contoh aja. Kemudian anak-anaknya ini bermusyawarah. Ya, musyawarah begini. Ibu kan udah tua. Gimana kalau kita bagi-bagi hartanya? Kita bagi warisannya, ya. Ya lagi pun nggak bisa dipakai sama orang tua. Pertanyaannya, boleh nggak seperti ini? Oh, langsung tegas sih, tidak kalau ya. Ya. Benar gitu. Karena warisan itu dibagi kalau sudah paham maksudnya? Jadi tidak ada istilah warisan kalau orang itu masih hidup. Atau enggak gitu lah Ustaz. Mungkin itu terlalu ekstrim lah. Boleh enggak? Kita tadi enggak sendiri bagi-baginya. Kita datang ke orang tua kita. Datang. Ibunda kan sudah tua. Apalagi harta nggak bisa dipakai. Haji udah, Pak. Gitulah. Wakaf semua udah banyak. Gimana kalau hartanya tolong kami yang bagi-bagi aja gitu sekarang. Boleh seperti itu? Hah? Inisiatif anaknya minta. Ya enggak. Kalau kita merujuk kepada hadis Nabi, apa kata Nabi? Rahma'an fihi rahman. Celakalah si fulan, celakalah si fulan. Jika dia menemukan orang tuanya dalam keadaan sepuh, tapi tidak memasukkannya dalam surga. Maknanya apa itu? Ketika orang tua masih hidup, maka bukan dia minta haknya. Dia harus memberikan kewajiban birrul walidain. Jadi jangan kebalik. Urusan nanti sudah wafat dibagi itu beda. Sekarang ketika masih hidup bukan kita mau ngambil darinya, malah harusnya kita beri. Kita birrul walidain. Jadi bukan malah ya kalau ternyata wafat ada warisannya, itu adalah kebaikan selanjutnya. Tapi ketika masih hidup, maka kata Nabi apa? Semakin tua maka surga anak itu semakin dekat dengan orang tuanya. Ya. Jadi semakin tua itu birrul walidain harus semakin kencang, bukan semakin nyusahin gitu ya. Semakin tua pengen semakin ngorotin harta orang tuanya. Nah, ini nggak benar ini. Ya. Jadi itu kata Nabi. Yang keempat adalah warisan menjadi prioritas pertama. Gimana maksudnya nih Ustaz? Oke, contohnya begini. Ketika seorang wafat, ya, wafat dia, kan meninggal harta. Pertama kali yang harus dilakukan oleh, kemudian inisiatif waris apa namanya ahli warisnya berkumpul. Gimana kan sudah wafat nih, kita langsung bagi waris loh. Benar nggak seperti ini langkah-langkahnya? Ya, jadi ada urutannya Bapak Ibu sekalian. Urutannya apa? Satu. Ya, ini saya tulis. Satu adalah yang pertama harus diselesaikan oleh ahli waris adalah biaya penyelenggaraan jenazah. Jadi fardu kifayahnya. Oke, mau saya cek ini. Fardu kifayahnya apa saja? Mulai dari apa? Jenazah itu kalau wafat diapain dulu? Dibersihkan aja Ibu. Oh, dimandikan. Habis dimandikan? Dikafani. Alhamdulillah habis dikafani? Langsung dikuburkan. Oh, ya, nggak sabar-sabar ini, langsung mau dikuburin aja kan gitu ya. Ya, disolatkan dulu, baru dimakamkan. Butuh nggak biaya itu? Kalau bicara pasti ada biaya, besar kecil pasti ada biaya. Dari situlah dikeluarkan dari harta si mayit, jenazah itu, almarhumah. Setelah itu apa? Yang kedua, prioritas kedua adalah
menyelesaikan utangnya jika ada. Jika ada ya, kan nggak semua orang punya utang. Jika ada, selesaikan. Jadi nggak boleh begini, Ustaz. Orang tua saya punya utang. Kalau saya bayar, nggak ada warisan kami, Ustaz. Boleh nggak kami diam-diam aja, Ustaz? Ya, udah habis ini kami diam-diam musyawarah. Nanti Ustaz kita kasih persen. Oh, tapi diam-diam, nggak ada. Ya. Tidak ada maklar dalam keburukan ya. Ya, nggak ada maklar. Mau udah kasih berapapun. Kata Allah, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kalian tolong-menolong dalam berbuat dosa dan berbuat apa? Kemungkaran, permusuhan. Enggak. Tunaikan utangnya. Jika ada. Yang ketiga, tunaikan wasiatnya jika ada. Jika ada maksudnya apa? Enggak mesti juga harus wasiat. Karena wasiat itu hukumnya sunnah. Bagi yang hartanya banyak. Kalau hartanya sedikit, jangan dia berwasiat. Apalagi dia tahu anaknya juga pas-pasan hidupnya. Siapa yang paling berhak dari hartanya? Anak-anaknya juga. Itu dari sisi orang tua. Siapa yang sangat dianjurkan untuk berwasiat? Jika hartanya banyak. Dan maksimal 1/3. Berapa maksimalnya Bapak Ibu? 1/3. Jadi sisakan buat anak-anak kita. Yang keempat adalah barulah bicara warisan. Jadi warisan itu nomor berapa? Nomor 4. Jadi nggak boleh lompat-lompat tadi langsung bagi warisan. Itu tidak benar. Selanjutnya, yang kelima adalah menunda pembagian warisan. Ini yang paling menyusahkan bagi ahli waris dan bagi bagi orang lain. Yang menyusahkan bagi ahli waris sendiri. Ya, jadi menunda warisan. Kenapa menyusahkan itu bukan tanda kutip susah hitungnya, bukan. Ini yang seringkali menimbulkan masalah. Ya, jadi menunda pembagian warisan, jadi nggak diomong-omongi nih. Tapi realitasnya nggak ada sampai benar nggak diomongi, nggak dipakai warisan itu. Realitasnya ini nggak diomongi warisan, tapi ada salah satu ahli waris itu tetap pakai. Jadi realitasnya ada. Memang katanya nggak usah kita omongin dulu. Tapi ada yang pakai, itu nggak boleh. Maka yang benar adalah kalau memang mau pakai, udahlah bicara warisan itu. Jadi kalau dia pakai itu memang benar harta dia. Jangan sampai ternyata itu bukan hartanya yang dipakai. Ya misalnya apalagi bentuknya aset produktif. Katakanlah ruko atau kos. Kita nggak usah bagi warisan ya. Tapi hasil dari kosnya dia makan sendiri. Paham maksudnya? Ya itu kan nggak adil. Katanya nggak bagi warisan. Tapi pembagiannya diambil sendiri. Yang kayak gitu itu kan jadi masalah. Apalagi kalau misalnya salah satu ahli warisnya sudah ada yang wafat. Dan itu yang sering jadi masalah. Posisi cucunya itu akan berat. Karena dia udah nggak setara lagi kan dengan paman-pamannya. Ini yang sering masalah. Makanya prinsip waris itu gimana sebenarnya Ustaz? Semakin cepat semakin baik. Kalau tidak boleh menyengaja menunda, para ulama mengatakan. Bahkan dosa hukumnya menunda pembagian warisan. Ya, dengan sengaja ya, dengan sengaja. Ya. Apalagi kalau dia menundanya untuk mengambil yang bukan bagiannya. Nah, itu lebih dahsyat lagi tuh. Jadi sebenarnya kenapa harus disediakan warisan itu? Tidak lain agar harta yang dipakai nantinya itu sudah milik sendiri. Terjaga harta kita itu. Khawatir nggak kita nggak bahas tapi kita pakai, ternyata kita salah pakai harta. Nah, kalau udah pakai harta yang bukan milik kita tahu sendiri. Ya, harta yang bukan milik kita itu ya, itu akan berat nanti hisabnya. Ya, apalagi diambil dengan cara yang zalim. Yang keenam adalah meniadakan hak ahli waris. Contoh misalnya begini, ya, suami istri, ya menikah, punya anak keturunannya, berlangsung pernikahannya puluhan tahun. Ya, ini contoh saja, case aja. Qadarullah istrinya wafat. Istri yang wafat atau suami yang wafat? Saya mau yang mana yang wafat ini? Request. Mau mana ibu-ibu ini? Suaminya dulu lah. Kalau biasanya saya istri dulu, mau suaminya dulu. Suaminya Nggak dulu. ada masalah, sebenarnya bisa aja contohnya. Oh, suami dulu katanya. Dengar ya, bapak-bapak ya. Jadi suami dulu harus wafat ini ya. Ya. Karena kalau misalnya istri dulu nanti nggak ada yang anak katanya begitu ya. Berarti suami yang wafat nih. Oke, suami wafat. Ya. Katakanlah istri ini menikah lagi. Tapi jarang contohnya menikah lagi kalau istri. Ya. Makanya istri aja yang wafat ya. Ya.
Biar contohnya pas gitu. Jadi suaminya, istrinya qadarullah wafat. Menikah lagi suaminya dengan istri yang menikah, berarti kan dengan istri kedua. Istrinya pertama wafat. Nggak lama setelah pernikahan itu wafat suaminya ini. Ya kan? Nggak terima anak-anaknya kalau ibu sambung ini dapat warisan dari ayahnya. Alasannya apa? Ibu kami itu ayah kami sukses karena ibu kandung kami, bukan karena ibu sambung ini, katanya. Oke, bagaimana yang benar? Dan saya muncul di fakta di lapangan bahwa kalau begitu dia tetap ahli waris atau kita kasih kerohiman, Ustaz. Jadi kebanyakan masih menganggap kerohiman. Kalau kita kasih itu kerohiman, suka-suka anak-anaknya. Mau ngasih itu bebas. Dalam Islam apa ditetapkan? Ketika seseorang wafat, maka istrinya, baik dia nikahnya puluhan tahun atau bahkan nikahnya baru 1 menit, itu tetap istrinya. Itu radikalnya begitu istrinya. Yang penting nikahnya harus sah. Ya, harusnya nikah sah, terpenuhi rukunnya. Jadi kalau misalnya mau berapa tahun, jadi nggak ada bicara kalau sukses dengan istri ini baru dia dapat warisan. Nggak begitu, nggak ada syarat seperti itu. Ya, udah nggak boleh kali lagi katanya. Kalau misalnya Ustadz kok enak banget Ustadz, kan suksesnya sama ibu istri pertama. Oke, kalau kita balik begini, kalau ternyata dengan istri pertamanya dia nyungsep suaminya ini, banyak utangnya. Apakah ada seorang istri mengatakan itu Kewajiban. ayah saya nyungsep karena ibu saya? Ada yang kayak gitu? Nggak ada yang kayak gitu. Ya. Ini dia sini siapa ya? Ini contoh saya. Ya. Ini belum bagi waris udah panas kita nih ya. Ini contoh saja nih. Yang saya sampaikan adalah dia tetap ahli waris sebagai istri. Ustaz, contoh yang lain ada nggak yang bukan suami istri? Ada. Anak misalnya. Laki-laki menikahin istri, kemudian laki-laki ini posisinya sebelum nikah udah sukses, punya aset misalnya di kampungnya. Katakan di Medan punya aset. Kemudian nikah di Jakarta ini. Sukses juga dia. Kemudian wafatlah suami ini. Yang masalah itu misalnya boleh nggak saudara mengatakan kepada istri dan anak-anak, ini kan adik kami wafat. Warisannya kalian bagi hanya ada yang bersama kalian aja, maksudnya yang di Jakarta saja. Kalau yang di Medan itu punya kami. Boleh seperti ini? Itu paling nggak boleh kan gitu. Memang begitu Islam, memang dalam Islam juga nggak boleh. Tapi banyak. Ya, jadi nggak ada pembedaan. Pembatasnya apa? Kalau selagi almarhum itu punya anak putra, maka saudara-saudara almarhum itu tidak punya hak waris. Mereka terhalang. Kecuali anaknya semua putri, baru bisa ke saudaranya. Jadi nggak boleh mengatakan ini kan harta dibeli sebelum menikah. Nggak ada, itu semua harta suami. Ya. Jadi yang senang kita terima, yang pahit juga kita terima. Kalau kayak begini senang nggak misalnya yang di sana juga dikasih kepada istrinya, istrinya juga senang. Tapi begitu asal Islam, fair dia. Pokoknya nggak ada dibagi-bagi. Mau sebelum menikah atau setelah menikah, itulah harta suami, maka termasuk warisan bagi istri dan anak-anaknya. Jadi tidak boleh meniadakan hak ahli waris itu, baik oleh sesama ahli waris atau bukan ahli warisnya. Yang ketujuh, menganggap bahwa ahli waris itu hanya pasangan. Bapak ibu sekalian, ini contoh begini. Suami, istri. Oke, sekarang bolehlah suami yang wafat. Ya, meninggalkan satu putra, satu putri, dan kedua orang tuanya masih hidup. Siapa ahli warisnya yang Bapak pahami selama ini? Siapa saja ahli warisnya? Tadi ini apa? Saya buat begini ya, bagannya ya. Jadi ini suami istri. Ini suaminya punya ini ya, ayah sama ibu. Dari pernikahan itu punya satu putra sama satu putri. Siapa ahli warisnya di sini? Oke, siapa dulu? Kedua orang tuanya ahli waris? Oke, checklist. Istrinya ahli waris enggak? Oke. Satu putra satu putrinya? Oke, dan ini yang benar. Jadi banyak yang masih menganggap ahli waris itu hanya pasangan dan putra putri. Ayah mertua
Ibu mertua kalau mereka masih hidup setelah suami pasangan kita, itu juga termasuk ahli waris inti. Ya, mereka ahli waris inti. Jadi jangan abaikan mereka kalau mereka masih hidup. Jadi makanya kalau saya ditanya selalu, Ustadz ini tolong hitungkan warisannya. Punya istri, punya ini. Saya nggak langsung jawab. Saya tanya, mertua masih hidup nggak? Kalau masih hidup, maka mereka termasuk ahli waris inti. Dan yang terakhir adalah apa kesalahan yang harus kita luruskan? Jangan sampai putus silaturahim karena warisan. Kalau kayak gini, itu sering nggak terjadi kasus gara-gara waris berantem? Ya berantem. Yang saudara bersaudara dari kecil gara-gara waris. Ya kadang kalau kita berpikir ya ada saudara berantem gara-gara waris. Sebenarnya normal nggak saudara bersaudara itu berantem gesekan sedikit itu normal nggak? Normal. Ya normal aja sebenarnya. Tapi jangan dibawa sampai mati gitu berantemnya. Bahkan kadang kita, kalau saya itu selalu bertanya saya selalu menguatkan. Apa yang membuat kita itu bisa lapang kepada saudara kita? Kita ingat aja dulu waktu kecil, pernah kita berantem sama saudara kita? Sering. Waktu bayi-bayi ya. Atau saya punya anak 5, masih kecil-kecil, yang bedanya 2 tahun ada, laki-laki bertiga berturut-turut itu. Bisa bayangkan Ibu ya, ada mainan misalnya di suatu tempat. Tadinya mereka itu nggak megang itu, tapi kalau satu ada yang megang gimana akhirnya? Semuanya pengen megang. Berantem nggak mereka? Berantem, nangis nggak? Nangis. Setelah itu, abis itu, setelah udah nangis, itu nggak dipegang lagi tuh. Tapi setelah itu mereka main lagi nggak? Kejar-kejaran lagi nggak? Itu anak kecil. Mereka ternyata nggak punya akal, tapi tahu itu saudaranya. Tapi kenapa kadang kita udah akalnya sudah lebih sempurna yang kecil, kok berantem gara-gara harta? Berarti kita levelnya itu lebih rendah daripada anak kecil. Itu yang kita kuatkan. Saya selalu kuatkan itu kalau ada yang kok bisa nggak seperti itu? Nggak apa-apa, kelas-kelas sedikit, gesekan sedikit. Tapi kan kata Nabi apa? Tidak boleh lebih dari 3 hari itu sama muslim, apalagi sama saudaranya. Ya, apalagi sampai memutus silaturahim. Lo gue N katanya. Ya Allah. Apa enggak? Kamu bukan abang saya, kamu bukan adik saya katanya. Kalau harta masih bisa dicari, tapi saudara bersaudara bisa dicari nggak? Saudara kita, saya punya saudara misalnya ada 1 orang. Kalau saya putuskan silaturahim sama dia, bisa nggak saya ganti abang saya dengan orang lain? Boleh saya ketarang, ini abang saya ini durhaka ini sama saya. Boleh nggak jadi abang kandung saya? Bisa seperti itu? Nggak bisa. Maka saya selalu kuatkan apa? Dan kita ini sama kita semua. Ketika Allah kumpulkan kita di dunia dalam kebaikan dengan orang-orang yang kita cintai, maka kita berdoa. Seperti saya juga berdoa. Ketika saya bertemu ibu-ibu semua sini, saya berdoa bukan hanya di dunia ini kita dikumpulkan, tapi nanti di surganya. Amin. Begitu juga orang tua kita, saudara-saudara kita, mereka yang sering bersama kita, masa gara-gara harta kemudian kalau udah putus di dunia apalagi di akhirat, itu yang tidak kita inginkan. Makanya itu kata Nabi, apa solusinya? Belajar ilmu faraid dan ajarkanlah kepada orang. Ya, saya kira itu dari saya. Saya langsung serahkan ke rekan saya. Guys, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak, Ibu semua, alhamdulillah kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala hari ini, dan juga selawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum saya melanjutkan dari apa yang disampaikan oleh saudara saya, Saudara Iskandar Yadi Hasibuan, saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu semua. Kira-kira kita ini lebih cerdas ketimbang Allah dan Rasulnya enggak? Enggak ya? Berarti kita akui ya, ternyata Allah dan Rasul itu lebih cerdas ketimbang kita. Kira-kira lebih adil kita enggak nih ketimbang Rasul gitu? Lebih adil kita enggak? Jangan-jangan kita nganggap kita lebih adil ketimbang Rasul gitu. Ketimbang Allah, kita lebih adil tidak? Tidak ya? Lebih visioner pikiran kita ke depan, kita nih ketimbang Rasul, ketimbang Allah gitu. Enggak ya? Jadi kita akui ya dengan sadar gitu ya.
Dengan sadar gitu. Oke. Saya kunci di situ. Baru yang kedua. Kita bicara waris. Ini kan sama kewajibannya dengan yang namanya sholat. Gitu ya. Sama dengan puasa di bulan Ramadan. Gitu. Bahkan seperti yang dijelaskan oleh rekan saya, saudara saya tadi, masalah faraid ini mendetail. Mulai dari format hitungannya gitu ya, rumusnya gitu. Itu detail. Itu detail sekali. Tapi seringkali kita menjadikan waris ini seperti opsional, ibu semuanya, bapak semuanya. Opsi, pilihan saja. Kalau cocok, nak kita ambil, tak nak kita tinggalkan. Mau kita ambil, tak senang kita tinggalkan. Ini sama, misalkan saya kasih contoh, saya izin berdiri ibu semuanya. Karena memang ini nanti akan saya menceritakan kisah nyata, bukan fiktif belaka. Kalau ada kesamaan, saya mohon maaf. Gitu. Tapi ini fakta, bukan fiktif. Kalau ada di sinetron ini hanya fiktif, bukan fakta. Kesamaan. Kalau ada kesamaan kami mohon maaf. Kalau saya kebalikannya, ini kisah nyata, bukan fiktif. Saya ingin sampaikan kepada ibu bapak semuanya, kalau hukumnya sama, kita kebanyakan hari ini umat muslim ini mengatakan ini opsional, seolah-olah faktanya banyak opsional. Saya ngambil contoh deh, kita ini zuhur, itu kan kita lagi lelah ya bu ya. Siang ini habis bekerja, ada yang ngajar, ada yang aktivitas belanja segala macam. Kita ngasih gini aja lah bang, kayaknya zuhur ini bukan 4 rakaat deh, karena kita capek. Kita diskon lah jadi 2 rakaat, boleh nggak bu? Boleh nggak pak? Kan opsional, misalkan. Kalau kebanyakan hukum faraid ini dijadikan, udah kita ambil aja contoh di sholat juga gitu. Atau kita subuh nih. Subuh ini kita biasanya semangat karena mandi pagi gitu jam 3 udah mandi gitu ya. Udahlah subuh itu bang jangan 2 rakaat lah. 5 rakaat kita buat gitu. Kira-kira bisa nggak? Diterima nggak ini ibu bapak semuanya? Terima nggak? Nggak terima ya? Atau gini aja lah. Kita itu ibadah haji itu bukan di bulan Zulhijjah. Di bulan yang lain aja deh. Gitu. Kira-kira diterima nggak haji kita? Nggak terima. Atau gini aja dah. Capek ini. Kita modal butuh waktu gitu. Kalau kita pakai ONH Plus gitu mahal ratusan juta. Bisa pakai 300 juta. Bahkan ada yang miliaran. Kalau kita pakai yang reguler itu bisa belasan tahun. Bahkan ada yang sampai 90 tahun gitu. Udahlah, jangan capek-capek lah di Mekah sana. Kita buat aja di Pondok Gede gitu ya. Jakarta Timur, hampir sama kok. Luas juga lumayan luas, parkiran banyak. Gitu. Kira-kira diterima nggak ibu bapak semuanya? Kenapa? Karena syariatnya menunjukkan tempatnya ada, waktunya jelas gitu. Nah, kalau hari ini banyak kaum muslimin tidak mau menjadikan syariat yang lain menjadi opsional, tapi kenapa pada faktanya banyak masalah faraid itu menjadi opsional? Bapak ibu semuanya, di pengadilan agama hari ini ada 5 kasus terbesar di pengadilan agama itu. 2 kasus paling tinggi rata-rata se-Indonesia itu 2 kasus. Pertama itu kasus perceraian, yang kedua itu adalah kasus waris. Kasus waris. Itu fakta. Dan alhamdulillahnya ketika sudah memahami terkait yang namanya konsep, terima kasih, terkait konsep faraid ini, begini. Ya, masuk ke streaming. Sudah kah? Oke. Ini nggak apa-apa, di double aja bu. Enggak bisa. Oh nggak bisa, terganggu. Oh nggak udah, boleh. udah. Jadi alhamdulillah saya lanjutkan untuk semuanya. Ini fakta di lapangan. Karena banyaknya orang yang tidak memahami faraid ini jadi persoalan. Tapi untungnya kalau di pengadilan itu bisa islah ibu bapak semuanya, bisa islah. Islah itu bisa damai lagi. Bisa damai. Tapi sebelum itu saya ceritakan, saya ingin ngasih contoh fakta. Dan kalau ada kesamaan, saya mohon maaf. Karena saya ingin sampaikan ke bapak ibu semua di sini adalah perkara yang bukan bapak inginkan. Tetapi apa yang bapak ibu butuhkan. Dan kita semua butuhkan hari ini. Karena ego kita, nafsu kita,
Ini yang enak-enak yang kita mau. Kalau nggak enak, biasanya kita tinggalkan gitu. Makanya yang penting itu adalah apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Kalau kita inginkan ini, semuanya kita inginkan yang enak-enak. Tapi kalau yang nggak enak, kita buang begitu. Ini kan tidak seperti itu. Saya ingin kasih contoh. Ini suasana agak panas, gitu ya. Nanti mudah-mudahan lebih panas. Tapi tujuannya untuk perubahan. Karena orang itu biasanya panas dulu, emosi dulu bisa berubah. Gitu. Ini tujuannya. Ini Ibu pernah lihat, dengar berita ini? Ini daerah Garut. Ini beberapa tahun yang silam. Ini kisah Ibu Siti Rokayah, bukan cerita sinetron. Balada Siti Rokayah. Ibu digugat anak sampai 1,8 miliar. Ibu digugat anak. Allah. Ini anak kandung. Bukan anak tetangga, bukan. Ini anak kandung. Nekat menggugat ibu. Persoalan lain, detailnya bagaimana, misalkan, tapi bisa yang salah ibunya, bisa yang salah anaknya. Tetapi secara naluri kita sebagai manusia, kok tega banget. Seorang anak gugat ibunya. Dan lagi-lagi ini karena apa ibu semuanya? Ini karena harta warisan. Inilah ngerinya harta warisan kalau tidak dibentengi dengan yang namanya pemahaman hukum Islam. Dalam hal ini hukum faraid. Oke, ini di Garut. Ini Bu, apa nih? Anak gugat ibu kandung di Aceh. Ini juga ada. Jadi saya bawa di Jawa Barat, keliling dulu. Keliling nanti ke arah utara, melewati Sumatera Utara, itu Aceh. Ini ibu kandung digugat, disuruh keluar dari rumah. Anak kandung. Tahu Ibu, dalam pikiran saya orang pengacara ini Bu. Pikiran saya, ini yang nggak punya otak, ini siapa gitu. Dan ternyata bukan hanya anaknya Bu, tapi menantunya juga Bu. Iya kan? Ini yang gugat ini anak perempuannya Bu. Menggugat ibu, nah yang gugat ini ibunya. Berarti kan dia punya pendamping ini Bu. Berarti kan sebenarnya nggak punya otak, ini bukan anak-anaknya, menantu juga nggak punya otak ini Bu. Logikanya Bu, logikanya. Yang namanya kowam, pemimpin, ini punya istri nih. Oke lah, emosi apapun kau, kan bisa nenangi gitu ya. Ini tergantung siapa yang nenangin, atau jangan ngomporin kan gitu ya. Ini ibu kandung kau, iya. Tapi ini mertuaku. Kau itu, kalau gugat ibu kandungmu, ini sama dengan aku membiarkan kau. Kalau itu berhasil, berarti bukan kau yang tidak punya otak, aku tidak punya otak ini gitu. Kan gitu nih, kalau kita mau detailkan lagi nih. Kalau secara rasionalnya, gitu. Nanti yang kelihatan bodoh bukan hanya kau, paling bodoh lebih aku ini, karena aku ini suamimu gitu. Nah, ketika saya dapat cerita begini Bu, saya langsung diskusi dengan istri saya. Sini ngomong loh. Apa ini Bang? Ini sayang, saya bilang. Ini berita nih, saya bilang. Maksudnya apa ini Bang? Tahu enggak kau nih? Ini yang bodoh ini yang paling bodoh ini suaminya, aku bilang. Jangan-jangan ya kalau begini, kalau kau begini, gue bilang, ku cari bini lain, gue bilang. Iya, kenapa? Karena kan kita punya otoritas Ibu, gitu ya. Oke lah, seemosi apapun kau, udah, ini memang ibu kandungmu, tapi ibu mertuaku, gitu. Aku ndak bisa didik kau, itu sama dengan kegagalan aku itu sebagai suami, gitu. Udah sekalian aja ku cari bini yang baru, yang bisa ku didik, kan begitu aja. Oh, enggak juga begitu loh, enggak berani lah aku, kata dia. Ya memang alhamdulillah, gitu. Maksudnya ini edukasi gitu. Jadi sebenarnya Bapak Ibu semua ini kan saling terkait. Kenapa saya bisa begitu? Karena saya belajar hukum faraid gitu. Karena juga saya belajar hukum nasional. Jadi saya bisa langsung edukasi. Pertama yang saya edukasi sebagai seorang laki-laki, seorang suami, itu adalah istri dan anak-anak saya. Termasuk Bapak Ibu semua di sini yang mungkin sudah tahu, saya ingatkan kembali. Maksudnya saya ingin tarik diri gitu. Saya juga takut, ngeri banget gitu. Anak juga ibunya, ini aduh. Ini karena apa? Karena harta warisan. Lagi-lagi karena apa? Karena pemahaman hukum faraid tadi yang tidak utuh. Bahkan jangan-jangan prasmanan atau opsional tadi yang saya sampaikan di awal. Ini Bapak Ibu semua, kalau tadi perkara perdata masih bisa ada gugatan, walaupun di ujung-ujung persidangan itu masih bisa ditarik gugatannya Bapak Ibu semuanya, masih bisa.
masih ada potensi islah. Setelah itu saling pelukan lagi. Walaupun berproses mungkin sebulan, setahun, 2 tahun, baru bisa kembali bersama. Tapi kalau ini, apa ini ibu semuanya, bapak semuanya? Satu keluarga saling bunuh di Lampung. Kronologi ayah dan anak bunuh 5 anggota keluarga gara-gara warisan. Jadi 5 orang yang meninggal. Ini gara-gara apa ibu bapak semuanya? Harta warisan. Jadi kalau ada yang nganggap sepele masalah harta warisan ini terjadi, ini bukan fiktif, ini bukan rekayasa, tapi ini kisah nyata yang hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan terhindar dari keluarga kita. Amin. Itu di Lampung. Kayaknya saya belum sempat nih di daerah ini nyarinya datanya nih. Lain kali saya cari deh. Nih, petaka secuil warisan 4 saudara lenyap. Ini daerah mana ibu semuanya? Banyumas. Banyumas ini mana? Jawa Tengah ya bu ya. Kalau tadi Lampung, Sumatera, mati 5 orang. Ini di Banyumas, Melayang nih. 4 orang di Jawa Tengah. Ini ngeri loh bu. Ini kalau kita cari data-data semua, ini nggak bisa pulang kita ini 2 bulan nih. Saking banyaknya bu. Iya saking banyaknya. Kalau tadi perkara gugat-menggugat, itu masih bisa islah. Kalau begini, islahnya gimana bu? Bisa hidup lagi nggak ini yang meninggal? Yang wafat ini? Dan ini cerita begini meninggal, kira-kira bu, kalau ini yang meninggal seorang suami, istrinya reda nggak? Dia meninggalkan 4 anak, laki-laki pula semuanya. Kira-kira, mereka saling intip nggak nih? Ada di Medan itu, ada teorinya begini. Kapan kau tak berak malam gitu ya. Ada bahasa lapangan di Medan begitu. Maksudnya apa? Dia akan intip. Kapan kau di daerahku itu kena kok. Itu saling intip bu. Ini dendam yang berkelanjutan. Ini dunia dan akhirat gitu. Nah ini urgensinya, pentingnya mengapa kita ini keliling se-Jawa baru ibu ya, se-Jawa ini. Nah, untuk menerangkan ini, jangan-jangan hari ini banyak yang tahu tapi menyepelekan menjadi opsional atau tahu tidak mau tahu gitu. Banyak aspek gitu. Tapi kita punya kewajiban menyampaikan kepada Bapak Ibu semua pentingnya hal ini. Baru itu tadi saudara nih. Ini tadi antara apa namanya sepupu saling bunuh tuh. Nih, ini kakak bunuh adik. Tadi di Sumatera sudah, Jawa sudah, bau-bau. Ibu nih kakak bunuh adik. Logikanya bu ya, saya seorang kakak nih. Seorang kakak. Adik saya ada 3. Saya lebih bagus nggak makan daripada mereka nggak makan bu. Saya bagus nggak bayar sekolah dulu daripada adik saya nggak bayar sekolah gitu ibaratnya. Lah ini ada kakak bunuh adiknya. Karena apa? Harta warisan. Ini di Bau-Bau. Ibu tahu di mana Bau-Bau? Sulawesi Tenggara ya. Ini salah satu kesultanan Ternate dan Tidore yang bentengnya itu terpanjang. Ini terjadi. Nah, dan ini saya ingin menceritakan ini merata di mana-mana, bukan hanya di Pulau Jawa, bukan hanya di Sumatera gitu, tapi juga ada di Sulawesi gitu. Ini tadi jalur adik abang, jalur ibu, jalur sepupu. Ini bibi wafat oleh keponakan. Keponakan ini bisa saja ini adalah kakak dari ayahnya. Bisa saja ini juga adik dari ayahnya atau sebaliknya. Ini kan dekat banget ini hubungan darahnya. Dekat banget. Kalau di Medan ini namanya ini ibu hamil ini. Masa seorang keponakan bunuh ibunya? Ini ibu itu posisinya itu seperti orang tua ya. Itu enggak ada bedanya lagi ya. Orang tua. Bahkan kalau kami itu ada namanya boru tulang namanya. Boru tulang itu kalau dia mau nikah gitu ya, harus izin ke kita gitu. Gimana nih, adik mau menikah nih yang perempuan nih. Kira-kira boleh nggak? Kalau kita tak boleh, tahan dulu itu bentar. Atau kau potong dulu kerbau 3, potong dulu kerbau 3 itu kalau pakai adat gitu. Saking dekatnya gitu. Ini tiba-tiba dia bunuh ini. Karena apa? Harta warisan. Jadi ini Bapak Ibu semua, saya ingin menceritakan kepada Bapak semua itu fundamentalnya. Fundamentalnya ilmu faraid ini. Kalau ini dibiarkan begini saja, ya, menganggap sepele,
menganggap biasa saja, maka apa yang terjadi ya seperti hari ini. Seperti gugatan gitu ya, bahkan pembunuhan ini akan terjadi di mana-mana. Oke, persoalan di negeri ini, di lingkungan kita, di keluarga kita bukan semata-mata hanya warisan gitu. Tetapi di ujungnya akan berhadapan dengan ini, Bu. Apalagi di umur-umur 40 tahun ke atas. 40 tahun ke atas itu masalahnya apa? Masalahnya itu yang saya baca beberapa perkara itu adalah mereka beradik abang belum clear, potensi ke anak cucu mereka itu belum clear. Bayangkan logika kan ibu bapak semuanya. Kalau di posisi mereka aja di taraf anak itu nggak clear, bagaimana nanti di bagian cucu, cicit, ini makin masalah. Di sifat harta bapak ibu semua ya. Yang saya pelajari dari ustadz-ustadz saya, itu ada namanya sistem kemelekatan namanya. Harta itu namanya kemelekatan. Misalkan, ada sebuah bangunan rumah. Ini akadnya kita nyewa. Kita nyewa. Kalau kita nyewa itu 10 tahun misalkan, itu seolah-olah itu rumah itu seperti punya kita sudah. Benar ibu, bapak semuanya? Pakaian juga begitu, kita pinjam lebih dari 2 bulan. Itu seolah-olah seperti pakaian kita gitu. Ini minjam atau rampok gitu kan. Begitu juga harta warisan, Bu. Mengapa abdoliyahnya sebaik-baik harta warisan itu dibagi secepat mungkin? Itu kenapa? Karena jangan sampai melekat seolah-olah punya kita, padahal itu masih punya ada adik-adik kakak-kakak kita gitu. Faktanya begitu. Alasannya, aduh, Bang, janganlah Bang. Masa eman-eman Bang, janganlah. Itu tak enak lah. Itu malulah kita sama tetangga. Kenapa? Tanahnya masih merah. Iyalah, masih tanah merah, dikubumikan tanah merah. Ya tetap merah terus gitu. Masih basah itu kuburan. Iya, musim hujan. Ini kan persoalan bukan tanah merah, bukan tanah hitam, bukan musim hujan, musim kering, bukan. Persoalan ini ada harta warisan yang kepemilikannya harus jelas. Harus jelas. Ketika kepemilikan sudah jelas, maka nanti disalurkan kemanapun akan jelas. Kalau kepemilikan nggak jelas, maka nanti di-share kemanapun itu biasanya tidak akan jelas. Coba deh. Ini fakta yang saya alami. Nah, ini kaitannya dengan fakta-fakta yang disampaikan oleh saudara saya Ustadz Iskandar Riyadi Sibuan. Namun, yang saya ingin tekankan kepada Bapak Ibu semuanya, ketika apapun teknisnya, misalkan ada meninggal nih faktanya di lapangan. Ini saya teknis saja, Bu, supaya nanti terbayang di depan. Ketika sudah meninggal, sudah diselesaikan urusan penyelenggaraan jenazah, sudah diselesaikan masalah hutang piutang tadi, diselesaikan persoalan wasiat tadi, maka bicaralah terkait warisan. Nah, buat semacam notulensi Bapak Ibu semuanya. Notulensi, dicatat semuanya, apa saja yang menjadi aset, apa saja yang menjadi aset. Setelah itu dibuat pembagian secara waris, setelah itu ditandatangani semua ahli waris. Ditandatangani semua ahli waris. Kalau bisa disaksikan oleh 2 orang saksi yang lain, di luar dari ahli waris tadi. Sudah? Ketika itu, terserah Bapak Ibu semua, nanti seminggu lagi didetailkan, atau 2 minggu lagi didetailkan, atau 3 minggu lagi didetailkan. Terserah, terbaik kondisi masing-masing keluarga. Setelah itu muncul lagi. Kalau ini sudah dilakukan, ada bukti tertulis, insya Allah aman ibu bapak semuanya. Yang sering sekali itu, begini, begitu awal-awalan masih aman nih. Masih aman nih, belum ada setan yang bergentayangan itu yang ngomong gitu kan. Ada jin itu, yang setan itu berbentuk jin, ada juga berbentuk manusia kan gitu ya. Yang dia ngompor-ngompori. Tiba-tiba datanglah dia ke rumahnya, ketemu sama tetangganya. Kau itu jangan begitu, kau itu anak tertua. Kau harus dapat mobil itu, kau harus dapat tanah yang luas itu, kau harus dapat kebun itu. Nah, begitu juga anak perempuan nih, yang paling kecil. Kau itu anak kecil, paling kesayangan bapakmu dulu. Gak boleh kau dapat 1 bagian, abang-abangmu dapat 2 bagian. Nah, itulah muncul. Itulah muncul nanti tiba-tiba ketemu lagi di satu yang dijanjikan. Itu bisa berubah ibu namanya. Itulah fungsi tertulis tadi. Kau jangan berubah dek. Ini perjanjian kemarin. Nah, dia akan
waras lagi gitu. Tapi bayangkan, kalau tidak ada nanti pegangan seperti setidaknya perjanjian atau notulensi, ini yang sering terjadi. Dan beberapa kali saya tangani begini. Di Bogor begitu, awalnya aman nih. Begitu meninggal, selesai udah aman ya, betul. Adik dapat sekian, dapat sekian, dapat sekian. Begitu pulang, entah siapalah jin tadi yang merasuki dia. Begitu, besoknya nggak dia kasih lagi seperti yang karena nggak tertulis, Ibu. Nggak tertulis. Kalau tertulis, insya Allah aman. Apalagi sudah disaksikan minimal 2 orang. Nah, begitu juga masalah wasiat, begitu juga masalah hibah, begitu juga masalah wakaf. Kan banyak nih, sudah diwakafkan orang tuanya tanah, sudah jadi pesantren, sudah jadi yayasan, sudah jadi masjid. Karena tidak ada tertulis, ahli waris yang datang lain. Ini punya bapakku, aku anaknya. Datang pengurus najirnya. Nggak ada bukti, apa yang terjadi? Bisa diambil alih oleh ahli waris. Begitu juga hibah. Ini sayang, waktu hidup nih, suaminya nih. Ini sayang, ruko ini, 10 ruko ini, karena abang sayang sekali sama kau, ini 10 ruko ini sama kau ya. Iya bang, begitu meninggal suaminya. Tak pula punya anak laki-laki, punya anak perempuan, punya adik laki-laki dia, adik ipar dia. Kita mau ngomong apa? Ini dulu abangmu ini ngasih sama aku istrinya 10 ruko ini. Tak ada, kata adiknya. Mana buktimu katanya? Tak ada. Gimana ibu buktikan? Nggak bisa, karena secara legal formil 1000 kesaksian orang akan dikalahkan oleh selembar kertas. Justru logikanya adalah, ya bang, jadi kalau sekarang ibu, ini jurus juga ini. Jadi kalau ada nanti suami-suami yang sayang mau ngasih aset, segerakan, ya bang, memang kalau gitu buktikan bang, buat tertulis bang. Gak percaya aku sama kau, gak percaya kau sama suamimu. Justru, kata Bang Riki, orang hukum, justru karena saking percayanya lah aku samamu, supaya nanti ini terjaga, legal formil kan, minimal tertulis. Kalaupun belum dinotariskan, tak mengapa bu, yang penting ada selembar kertas. Pihak pertama yang memberikan, pihak kedua yang diberikan, objek apa yang diberikan, setelah itu ditandatangani materai, sekarang materai 10.000. Setelah itu disaksikan oleh minimal 2 orang. Boleh 3 orang, boleh. Boleh 4 orang, boleh. Lebih bagus. Di kampung. Clear itu. Gimana? Oh nanti bu, nanti pertanyaan lagi. Nanti mungkin pertanyaan nanti kasih 1, nanti minta yang lain gitu ya. Maksud saya gini bu, maksud saya, begitu juga dengan yang lain-lain apapun itu. Baik dia wasiat, baik dia hibah, baik dia wakaf, termasuk warisan. Tapi waktu sudah meninggal lah pula yang mau dibagi ini gitu ya. Tapi teknis seperti yang saya jelaskan. Ini untuk apa? Logikanya bukan kita tidak percaya dengan orang yang kita sayangi tadi yang memberikan ke kita. Tapi justru karena sayang kita lah untuk menjaga amanah tadi dengan legal formil. Itu logikanya bu. Jadi kan sekarang kebalikan. Bukti kwitansi, bukti tertulis tadi itu seolah-olah kita tak percaya. Bukan. Justru karena kita percayalah agar kita menjaga amanah yang diamanahkan terhadap kita. Nanti wasiat ya bu, kemarin juga ada begitu. Wasiat bahwasanya nanti kalau aku meninggal, harta-harta ini digunakan wasiatnya untuk anak angkat kita sampai dia sekolah gitu. Untung dia tertulis. Kalau tak tertulis, selesailah itu. Nggak akan bisa, akan diambil oleh ahli waris yang lain. Tapi kalau tertulis, aman. Itulah pentingnya legal formil walaupun selembar 2 lembar kertas. Untuk menjaga amanah yang diamanatkan terhadap kita. Ya kalau nggak ada itu, bisa jadi buat-buat. Dulu kemarin itu 2 gunung itu diamanatkan oleh yang punya itu. Nggak bisa. Bukti tertulisnya mana? Nggak bisa. Nah itu yang saya ingin sampaikan kepada Bapak, Ibu semua, pentingnya legal formil. Dan ada juga catatan saya, supaya menyatukan antara akad qabul dengan tertulis secara administratif. Mungkin di sini ada memiliki suami atau istri yang pejabat.
Ada di pejabat itu namanya pajak itu kan ada namanya pajak progresif ya Bu. Ada batas-batasannya. Kalau punya mobil 1, 2, 3 itu biasanya ada pajak progresif. Begitu juga misalkan aset yang lain. Seperti rumah, PBB-nya nanti akan berbeda, kebun nanti akan nambah. Biasanya itu diwakilkan. Panggilnya istrinya orang terdekat biasanya, panggilnya adiknya, panggil sepupunya, gitu ya. Itu harus jelas juga. Jelas bahwasanya ini aku hanya titip saja. Ini hanya aku titip saja kepada kau, tapi ini punyaku. Makanya ibu-ibu juga begitu. Jangan baper di awal juga, pastikan juga. Ini betul mau namaku atau cuma atas nama saja. Gitu. Namaku atau atas nama saja. Kita kan bicara waris nih. Kalau secara legal formil, siapa yang memiliki nama di sertifikat dia yang punya, Bu. Dia yang punya. Tapi kalau kita kaitkan dengan hukum Islamnya, harus jelas. Jangan-jangan ini hanya titip nama saja. Harus dikelirkan di sana supaya berkah. Nah, inilah namanya penyatuan antara legal formil administratif yang ada hari ini dengan benar-benar secara hukum Islam itu memang benar-benar kepunyaan kita. Kan kita juga menginginkan yang berkah, yang berlimpah dan berkah. Bukan hanya berlimpah. Saya pernah Bu menangani kasus itu asetnya 250 miliar Bu. Tetapi nggak berkah Bu. Itu saya pikir bapak itu yang konsultasi ke saya yang saya ingin dampingi itu umurnya 67 tahun, 63 gitu. Ternyata saya lihat KTP-nya cuma umur 47 tahun. Jadi saya pikir umur dia 63 sampai 68. Ternyata saya lihat KTP-nya baru umur 47, 48 tahun. KTP-nya Bu. Saya ingin menunjukkan kepada ibu semua bahwasanya begitu susahnya dia. Antara wajah dengan umur itu tak sebanding. Padahal hartanya berlimpah tapi nggak berkah. Gitu. Jangan-jangan di sekeliling kita tengok nampak besar rupanya keropos. Gitu. Nampak kaya ternyata susah gitu. Karena nggak berkah jadi. Nah, itu yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Apa yang kami sampaikan adalah fundamentalnya. Secara teknis segala macam itu banyak hal yang lain, tapi beberapa hal tadi saya sudah sampaikan ke Ibu, kepada Bapak, bahwasanya pentingnya legal formil, dan yang paling penting semua adalah pemahaman kita terkait hukum faraid, terkait hukum waris. Kita menginginkan keberlimpahan dan juga keberkahan di dunia ini. Karena hidup kita kan bukan hanya di dunia, tapi yang kekal itu hanya di akhirat kelak. Yang mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini, karena memang ada sesi tanya jawab, insya Allah nanti kita akan jawab di sesi-sesi tanya jawab. Terima kasih, kami kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustaz Iskandar Sidwan dan Abang Muda Rizky bersama saya. Demikianlah Ibu Bapak sekilas penyampaian materi tentang warisan dalam perspektif hukum Islam dan hukum nasional. Baik, kita lanjutkan ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab untuk 3 orang Ibu ya. 3 orang mungkin nanti tentatif menyesuaikan, kalau waktunya masih ada kita lanjutkan dengan pertanyaan yang lain. Baik, silakan dari Omar. Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah saya bisa bertemu kembali dengan Ustaz Iskandar terakhir di Masjid An-Nasr. Yang saya tanyakan, saya kan memang dengan kakak saya kan beda ya, yang kakak saya itu kan Nasrani gitu ya. Waktu orang tua saya meninggal, itu saya tidak diberitahu, dan mengenai rumah itu dijual, itu saya juga tidak diperlihatkan berapa harganya gitu ya. Dan dia mengancam kalau memang saya mendapatkan itu harus pindah agama semula. Apakah saya patut untuk menurutnya, atau karena dia beda agama saya diam aja di Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ditampung dulu saja, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Itu nanti saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai masalah Ibu sambung tadi, bolehkah mungkin kejadiannya itu sebelum Bapak menikah itu semua harta itu sudah diberikan ke anak. Nah, dalam sebelum Bapak meninggal
Jadi ada satu yang ingin menjual karena harganya tidak sesuai. Jadi suami itu bilang, ya sudah terserah, saya tidak menghalangi. Apakah sikap itu benar? Jadi mau dapat atau enggak terserah. Dari yang rame-rame. Dari satu orang ini malah kalau saya dapat yang Dari aset tadi itu, Bu, ya? iya, Oh, dari aset bersama. Yang ketiga masalah hutang orang tua. Kita nggak tahu itu termasuk hutang atau tidak. Jadi dulu itu orang tua dapat warisan sama dibagi begitu, akhirnya dibeli oleh orang tua. Apa kalau ada istilah Jawanya disusukin. Susuk ya. Ya. Tapi anak-anaknya nggak tahu posisinya saat itu seperti apa. Nah begitu orang tua meninggal itu, tante itu menuntut bayar, bayar kekurangannya. Tapi kalau saya lihat dari bukti-buktinya itu, jadi awalnya dulu tanah itu dijual sekitar 4 juta. Karena mereka merasa kurang, akhirnya didatangkan Pak Lurah dengan dulu itu, akhirnya dinaikkan menjadi 6 juta. Dan itu saya lihat kwitansinya sudah ada 6 juta. Tapi mereka menuntut katanya masih kurang dan dikonversikan dengan harga sekarang. Nah itu bagaimana menurut saya. Terima kasih banyak. Mohon maaf. Tanyanya benar. Di bapak-bapak dulu, 1-2 ibu-ibu, 1 bapak ada mungkin Bapak Rama, oh nggak ada, berarti ibu-ibu, coba 1 ya, 1 orang, coba, 1 orang, 3 pertanyaan dulu. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Zaman sekarang kan ada yang menganggap sudah ada yang menganggap konsep bahwa suami tidak harus menafkahi. Jadi Suami tidak wajib menafkahi. Ya, tidak wajib menafkahi. Jadi sistem yang mereka pakai, mereka ini bersama. Hanya 50% dari istri, 50% dari suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Maka jika salah satu dari suami atau istri meninggal, bagaimana status rekening bersama tersebut? Apakah menjadi waris 50%-nya atau tidak menjadi harta waris? Mungkin seperti itu. Ini yang nanya belum nikah. Jadi 3 pertanyaan dulu ibu bapak. Iya. Soal ini mungkin ada waktu kita lanjutkan dengan pertanyaan lain. Baik, ya. Yang pertama terkait dengan warisan dari orang tua. Yang harus dikonfirmasi bahwa sebab-sebab menjadi ahli waris jika antara yang wafat dan ahli waris itu agamanya sama. Jadi apa namanya? Berarti orang tua Islam, anak Islam baru bisa menjadi saling mewarisin. Kalau ayahnya belum muslim, anaknya sudah mu'alaf katakanlah, maka situ tidak ada hukum waris. Tidak ada hukum waris faraidnya, tetapi kalau ayahnya ternyata berwasiat menurut agama mereka, ya itu beda lagi urusannya. Halal nggak hartanya? Halal. Tapi kalau faraid kan kewajiban, harus ditunaikan. Nah, makanya yang harus konfirmasi orang tua dulu sudah muslim atau belum, Ibu? Nggak transparansi harganya gitu, Ibu ya? Iya, pas dijual itu tidak ada finansi berapanya, cuman dia bilang dia mau kasih dengan saya rumah, saya kan tapi Harus murtad lagi? ya, Harus kembali murtad? sampai saat sekarang sih ya Iya, Masya Allah ya. Jadi ya kita, kalau saya pribadi apa namanya, harus meyakini bahwa tidak ada nikmat terbesar bagi seorang muslim kecuali daripada iman dan Islam itu. Jadi itu adalah nikmat yang nggak bisa digantikan dengan apapun, walaupun misalnya diganti dengan seluruh dunia ini, ya, karena apa namanya, itu adalah nikmat terbesar. Kalau dunia itu hanya kita dapatkan di dunia saja, tapi kalau untuk selamat di akhirat, dengan apa kita selamat? Ya dengan iman. Ya, jadi bagaimana dengan urusan warisan dari apa namanya, yang tadi orang tua berjanji, ya. Secara syariat Islam kita tidak bisa menuntut. Kalau dikasih kita terima, kalau nggak dikasih sudah, ya kita terputus gitu. Yang penting apa, kita tidak boleh menggadaikan keimanan kita karena harta tadi, ya. Jadi apa, ini adalah satu apa namanya, ujian kan gitu. Sebenarnya ini kan bicara ujian. Kalau ditanya
Siapa di antara kita yang tidak diuji? Ada bapak ibu mengatakan, Ustadz kayaknya hidup saya tenang-tenang saja Ustadz. Ada ibu-ibu mau tunjuk tangan yang begitu mau mengatakan? Kalau ada, saya mau ngasih ujian. Oh enggak Ustadz ya. Enggak ada, udah ya. Kita semua. Begitupun, enggak ada hidup kita itu senang terus, benar. Ada hidup selama hidup senang terus hidupnya itu. Jadi kalau ada episode film, itu semua senang, enggak ada. Pasti ada sedihnya. Begitulah putaran hidup kita. Ketika kita memilih keislaman, maka itu yang terbaik. Apa buktinya? Dan akan kalau kita bertahan sampai istiqomah sampai hayat, dia akan mendapatkan reward yang terbaik. Begitulah para sahabat dulu. Jadi para sahabat itu luar biasa. Ya, bagaimana mereka mempertahankan keimanan mereka. Dan ibu, ya kalau udah sampai level mempertahankan akidah, itulah level ujian terbesar. Jadi level ujian itu banyak. Kalau kita yang paling rendah itu harta. Jadi kalau kita masih diuji seputar harta saja, berarti itu masih level iman yang paling rendah itu. Tapi kalau udah yang paling tinggi itulah udah kita diuji kayak tadi. Antara hak dunia atau agama, coba ya. Jadi berarti ibu tahu itu sila kita bisa mengukur di mana kadar iman itu dari ujian kita. Ya. Jadi orang tidak akan diuji ujian SMP kalau belum lulus SD sama. Nggak mungkin dia mau lulus urusan apa agamanya kalau dunia juga belum selesai. Tapi artinya apa? Kita tidak bisa memilih ujian. Ada yang bisa memilih ujian, Ustaz. Ustaz, kalau saya diuji, bisa nggak ujiannya sama Allah yang ini? Mana bisa kita milih? Ya, yang namanya ujian itu terserah ya nggak sih? Ujian sama kayak ujian sekolah. Emang boleh kita milih sama guru? Bu guru, boleh nggak soal pertama yang ini ibu? Yang ini jangan dikeluarkan. Boleh kita milih? Nggak bisa. Pokoknya ketika lembar soal itu datang, kita harus jawab. Bisa nggak bisa jawab? Ya tahan apa kita tahankan, sabar kita di situ. Sama itu. Ya. Karena Allah, tapi ingat bahwa Allah tidak akan memberikan ujian lebih dari kesanggupan hambanya. Kemudian yang kedua terkait ibu sambung yang ayah hibah. Tadi pemutusnya adalah jika memang ayah telah memberikan hibah kepada anaknya, ya udah clear ini hibah memang udah sah sebagai hibah. Maka ketika ayahnya wafat, ya itu tidak lagi dibagi sebagai warisan. Jadi itu udah minus, itu udah ibaratnya itu dicoret semua, itu dicoret. Yang bukan hibah barulah menjadi warisan. Tapi ingat, itu kalau ada sisa. Jadi kalau yang dari sisa yang belum hibah itu bukan kerohiman 1/8. Tapi anggaplah mungkin udah habis hibahnya. Udah habis dengan hibah. Mungkin itu kan maksudnya ya. Boleh nggak anak itu mengasih hibah? Ya sangat boleh. Boleh. Jangan kan cuma kerohiman, semua harta juga boleh. Ya. Jadi bukan hanya kerohiman ya, semuanya boleh. Karena udah menjadi milik hak mereka. Itu jika memang hibahnya sudah habis ketika ayahnya wafat. Ya, sebelum ayahnya wafat. Kemudian terkait aset tadi ya. Apa tadi? Aset. Tadi Jual aset utang ke masalah hutang. bukan ada aset tadi yang suami tadi ya. Yang suami tadi mengatakan, udahlah kalau dikasih silakan, kalau nggak dikasih. Bagaimana sikap kita kan gitu. Kan tadi ada yang sifat warisannya itu per item. Si A dapat A, B dapat C. Kemudian ada yang masih mereka digabung. Lumbung. Karena luasnya itu kan. Bagaimana sikapnya? Ya, kita sikap pertama, kalau mereka saudara kita, maka kita tetap menasihatkan. Kalau memang kita merasa punya hak, ya kita tetap perjuangkan. Ya, dengan apa? Dengan nasihat. Itu secara Islamnya juga kan, selagi kita memang punya hak, ya boleh kita mempertahankan hak kita. Nanti kalau secara apa namanya, formilnya bagaimana menghadapi yang seperti itu, nanti bisa dijawab rekan saya. Jadi, tapi intinya, yang pertama, bagaimana sikap terbaik kita? Nasihatin. Ketika kita menasihatin agar orang tidak menzolimi itulah perintah agama. Kan kalau mengambil hak kita itu juga kan zolim namanya. Kata Nabi apa? Unsur akhaka zaliman aw mazluman. Tolonglah saudaramu yang berbuat zalim, yang dizolimi. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau orang yang dizolimi, kami akan tolong ya Rasulullah. Karena dia lemas ya. Tapi bagaimana cara menolong orang yang berbuat zalim? Apa kata Nabi? Tahjuzuhu. Cegah dia dari kezaliman itu. Jadi kalau memang kita tahu itu hak kita sampaikan. Hati-hati dengan harta ini. Sampaikanlah hadis Nabi. Apa kata Nabi? Man farra bimirasi warithihi qata'allahu mirasahu yaumal al-jannah yaumal qiyamah. Siapa yang membawa lari warisan yang bukan bagiannya, maka Allah akan memutus warisan surga nanti hari kiamat. Luar biasa. Jadi artinya apa? Sebagaimana dia ambil dunia, Allah juga mengambilnya surga itu dari dia. Berarti kan besar punishment-nya ini. Mengambil yang bukan haknya. Utang ke orang tua, ya, yang terakhir utang ke orang tua.
Jika memang sudah nama subut ya, subutut duyun, memang utang itu telah terbukti, ada catatannya, maka ya memang pertama kali harus dikeluarkan dari warisan itu adalah harta untuk utang itu. Permasalahan selanjutnya bukan hanya utang terhadap tadi, bagaimana dia penyesuaian dengan harga sekarang, bagaimana secara fikih muamalahnya ya. Jadi pada dasarnya ya, ketika namanya dain, namanya qard. Qard itu berapa yang kita pinjam itu yang kita kembalikan. Ya. Kalau kita utang 4 juta, maka yang kita balikan 4 juta. Yang paling penting, yang banyak kasus begini, Ustadz. Dia kan utang puluhan tahun yang lalu. Rugi dong saya. Makanya di situ kita harus jelas ada adab berutang. Dicatat. Komitmen utang itu harus jelas. Kalau udah tahu nilai rupiah kita kan inflasi. Dan itu ada polanya, inflasi uang itu berapa kali terjadi resesi ekonomi, itu akan turun. Nilai rupiah itu kan melemah. Maka kalau ngasih utang itu jangan lama-lama. Setahun gitu. Kalau ternyata misalnya dibiarkan, ya itu kan berarti ada salahnya juga kita. Kenapa kita nggak kasih tempo? Jadi kasih tempo itu maksudnya apa? Kalau misalnya sudah jatuh tempo, kita boleh nagih. Pas nagih nggak ada, ya udah kasih ke lapangan kata Allah. Wa in kana dzu usratin fa naziratun ila maisarah. Kalau kalian tagih mereka masih nggak mampu, kasih waktu. Tapi yang kebanyakan itu karena percaya aja Ustaz. Jadi catatan itu merupakan sunnah. Mencatat utang itu sunnah. Untuk apa? Ada kejelasan. Pas kita nagih juga ada patokannya. Pas dia nggak mampu, dia punya komitmen. Ya. Tapi kalau secara fikih, bagaimana? Dia hanya wajib membayar sesuai dengan nilai yang dulu. Ya, jadi tidak dikonversi. Tapi kalau dulu ngambilnya emas, berarti emas kiloannya berapa beratnya. Tapi kalau rupiah, berarti tetap rupiah itu. Tetap rupiah itu. Jadi apa? Ustadz, tapi kan ini karena ini kan bicaranya kita sudah tahu bagaimana orang lain ya. Itulah edukasi tadi. Memang edukasi itu perlu kesabaran. Bagaimana kalau tidak menerima? Ya sudah, kita nggak ada urusan nggak terima. Ya, pokoknya bayarkan. Kalau misalnya minta lebih, ya tidak ada kelebihan selain daripada nilai nominal yang telah tertulis. Kemudian kewajiban nafkah. Jadi ini yang tadi belum nikah tadi benar? Ya, jadi bagaimana Ustaz, bagaimana membentuk keluarga tapi nafkahnya itu dari masing-masing. Jadi kalau melihat realitas sebenarnya tidak memang ada yang seperti itu. Ya, itu ketika suami istri bekerja. Tapi yang ingin saya sampaikan, yang kita harus clear sini adalah tentang bagaimana Islam mengatur kepemilikan harta individu, termasuk suami istri. Itu diatur dalam Islam. Ya. Bagaimana prinsipnya? Ya. Pertama, suami punya harta pribadi, istri juga punya harta 56 ya. 56. Saya peringat 5 menit. Harta pribadi. Ya. Ya. Jadi punya harta pribadi. Mana yang disebut harta pribadi suami? Yaitu semua harta yang dimiliki suami, baik sebelum menikah sampai dia wafatnya, itu harta suami. Harta istri juga begitu, semua yang dimilikinya, baik sebelum menikah, dari warisan orang tuanya, dari dia bekerja, itu 100% milik punya istri. Bedanya apa? Suami punya pengurang. Apa pengurangnya ibu-ibu sekalian? Kewajiban nafkah atau minus hibah-hibahnya kepada keluarganya. Jadi bedanya ada kewajiban atau tidak. Artinya apa? Kewajiban nafkah itu ditetapkan kepada suami. Ya. Terus bagaimana kalau istri memilih juga untuk menafkahi diri sendirinya? Inilah yang harus dijelaskan. Ini keluarga seperti apa yang ingin dibangun? Kalau keluarga yang seperti diinginkan Allah, Allah yang inginkan. Apa kata Allah? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Yang Allah inginkan laki-laki itu jadi pemimpin. Bagaimana pemimpin itu muncul? Qawwamah namanya. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu amwalihim. Jadi Allah telah tetapkan adanya kepemimpinan pada suami dengan cara apa? Allah tetapkan kewajiban nafkah bagi suami. Jadi qawwamah itu muncul, kepemimpinan suami itu ketika dia diberikan kesempatan untuk menafkahi keluarganya. Kalau kita memilih misalnya istri juga menafkahi diri sendiri, berarti apa? Kita ingin, itu bahaya. Di situ nanti akan ada bisikan setan mengatakan begini, yang bahaya begini. Ngapain kita khawatir? Nggak butuh suami itu.
Kan udah bisa nafkahi sendiri. Itu setannya di situ. Jadi harus hati-hati kita jangan perangkap iblis ini, ibu sekalian. Karena dalam hadis disebutkan satu hal yang sering dipikirkan setan itu salah satunya bagaimana menceraikan suami istri. Nah, ini bisikan ini harus hati-hati. Jadi maksudnya apa? Tetap berikan apa yang menjadi hak Allah. Berarti apa Allah situ? Allah tetapkan nafkahnya kepada suami. Terus bagaimana kalau mereka bekerja pengen beli barang-barang? Itu juga nggak Pak? Itu diatur. Boleh nggak? Boleh. Misal suami punya uang, istri punya uang, pengen beli rumah. Kalau nunggu suaminya beli rumah, misalnya 1 miliar, lama, butuh waktu 5 tahun lagi. Terus istrinya punya uang 500 juta, suami punya 500 juta, mereka beli barang, ya nggak apa-apa. Tapi yang penting apa? Harus tercatat. Jadi dicatat berapa milik istri berapa, milik suami berapa, 50% misalnya. Kenapa? Ini kaitannya nanti ke depannya warisan. Kalau suami yang wafat, yang dibagi hanya bagian suami. Yang istri wafat, bagian istri. Jadi jangan sampai ketika suami wafat, semua itu dibagi waris suami. Nggak bisa. Itulah kadang nggak clear. Makanya, kalau clear dari awal hukum Islam, itu selesai sebenarnya. Maka nggak ada masalah, Ustaz. Masa enak banget. Masa harta istri juga ikut dibagi. Ya, karena salah. Yang benar itu, dipisahkan dulu harta istri dan suami. Kalau memang istri punya harta, jangan dibagi-bagi. Ya. Apalagi misalnya kalau ditanya, Ustaz, gimana kalau suami itu punya istri 2? Masa harta istri yang pertama dikasih istri kedua? Ya memang jangan dikasih. Kalau itu hartanya, apa maksudnya? Ya harta itu jaga sendiri. Yang kita bagi hanya harta suami saja. Begitu. Ya, wallahu a'lam. Saya jawab tambah bentar. Sudah selesai. Bentar. Ya. Saya ingin menajamkan dari perspektif hukum nasional. Kalau dari Ibu tadi, penanya pertama terkait harta dari seorang yang bukan muslim, gitu ya. Bagaimana hukumnya harta? Kalau dalam hukum faraid, clear tadi sampaikan oleh saudara saya, itu tidak ada namanya faraid. Tapi kalau ibu ingin memperjuangkannya, bisa melakukan gugatan di pengadilan negeri. Jadi yang berbeda agama itu bisa di pengadilan negeri, bukan di pengadilan agama. Dari perspektif nasional, itu bisa melakukan gugatan. Dan ingat, yang namanya harta, termasuk saya nyambung terkait waris. Jadi ini perkara perdata. Dan itu bisa namanya penetapan waris, ada namanya gugatan waris. Penetapan waris itu ketika ahli waris ini bersepakat untuk menyatakan bahwasanya siapa saja ini ahli warisnya. Nih, itu nama sampai di sana. Itu dilakukan di pengadilan agama. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Itu disampaikan di sana. Tetapi kalau dia tidak ada sepakat sebagian atau keseluruhan, itu bisa dilakukan namanya gugatan waris. Itu juga di pengadilan agama. Itu teknis segala macam nanti bisa kita detailkan. Kalau hari ini belum sempat karena kita waktunya itu sholat itu jam 11:56 saya lihat. Nah, itu yang saya ingin sampaikan kepada ibu ya. Tentu ada cara secara legal formil. Baru yang kedua, terkait ibu penanya yang kedua, terkait sudah dihibahkan, berarti itu punya yang sudah dihibahkan. Ketika ini sudah habis, maka itu tidak ada lagi yang bisa menggugat, karena sudah clear secara legal formil. Yang memberikan memang benar-benar yang memiliki harta, dan diberikan kepada orang-orang yang sudah jelas, dan objeknya. Setelah itu menikah lagi misalkan, berarti bukan lagi bisa digugat lagi di ibu sambung. Tapi kalau ada sisanya, maka sisa itu yang dibagi secara hukum faraid. Tapi kalau sudah habis, maka bukan faraid lagi pembahasannya. Berarti misalkan yang lain bisa juga hibah terhadap anak dengan ibu sambungnya atau yang lainnya, gitu. Berarti bukan masuk di pembahasan faraid gitu. Tapi di luar dari situ silahkan. Kebaikan untuk berbagi-bagi tadi, gitu ya. Baru terkait hutang secara legal formil itu yang tertulis, Bu. Kalau kata-katanya, ini semua katanya, Bu. Saya bisa katakan Monas itu punya bapak saya. Kalau katanya gitu, walaupun bukan punya bapak saya kan gitu. Bisa saya bilang Serpong ini punya kakek saya. Tapi kan katanya. Bintaro. Tapi dalam hukum itu ada katanya siapa yang menggugat, dia yang membuktikan. Jadi kita harus buktikan. Hutang orang tuamu itu 10 miliar. Oke, mana buktinya? Kalau dia dapat buktikan dan bukti itu memang sah secara legal formil, secara hukum, maka kita kewajiban untuk bayarnya.
Tapi kalau tidak dibuktikan katanya-katanya, kita tidak punya kewajiban untuk membayarnya. Ya semua bisa ngaku-ngaku, Bu. Semua bisa ngaku-ngaku. Makanya dalam Islam pun itu mesti tertulis. Kalau nggak tertulis nggak bisa. Ada namanya mekanisme pembuktian di dalam Islam. Nah gitu. Ya itu kan terlepas dari kita, Ibu. Namanya kita kan harus ada bukti. Kecuali memang orang tua Ibu sudah sampaikan dari awal. Kemarin itu aku punya loh, sama bibit itu hutang 8 juta gitu. Itu baru ada gitu. Tapi kalau nggak ada, itu tidak bisa gitu. Tapi kalau untuk kehati-hatian, ini bicara hukum legal formil, itu tidak ada kewajiban. Tapi kalau kehati-hatian atau kekhawatiran Ibu, karena sayangnya Ibu dengan orang tua, itu kembali lagi ke Ibu. Bisa saja memang niat Ibu menyelesaikan, berarti pembahasannya dia udah berbohong dengan Ibu. Misalkan kalau berbohong. Kalau memang betul, Ibu juga mau lakukan itu, silahkan. Tapi kalau utangnya 8 juta, seperti yang saudara sampaikan tadi oleh saudara saya, maka kewajiban Ibu membayar 8 juta. Bukan diasosiasikan dengan harga emas sekarang, itu berkali-kali lipat. Tinggal di situ saja nanti yang dikelola. Baru terkait kewajiban nafkah, nah itu tidak bisa. Fakta itu tidak bisa mengalahkan hukum syariat, itu tidak bisa. Ada fakta itu diubah hukum syariat, bukan sebaliknya gitu. Kalau begitu faktanya, ya bahayalah kita. Bahaya. Faktanya hari ini kan banyak orang yang bekerja itu malah perempuan, Bang, bukan laki-laki. Ya fakta. Karena memang hari ini pabrik itu cari yang perempuan. Karena nggak ribet, Bu. Kalau laki-laki ini protesnya banyak, kerjanya nanti dulu. Kalau perempuan enggak, kerjakan dulu, protesnya belakangan. Itu industri industrial begitu. Itu yang makanya kalau kita lihat di jam 5 sore, jam 6 sore, karyawan itu kalau dirancang ekek, Bu, 80% lebih itu perempuan. Hanya 15-20% itu yang laki-laki. Nanti efeknya kemana-mana. Jadi fakta itu bukan menghilangkan syariat. Tapi syariat ini hadir untuk menghilangkan fakta yang betul itu betul, yang nggak betul itu diperbaiki dengan yang betul. Itu. Jadi secara legal formilnya demikian. Saya ingin sampaikan beberapa, karena saya yakin dan percaya. Pertama, Ibu, hari ini tidak terjawab semua. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, atau memang ada yang mau tanya tapi sungkan bahkan malu karena ini privasi, atau yang lain karena fakta kan banyak begitu. Ini privasi, Bang, urusan rumah tangga kok dicerita depan umum, monggo. Ada yang memang udahlah sampaikan, udah terlanjur bahasa sekalian, ada yang gitu. Ada juga, Bang, kayaknya nggak sempat, Bang, hari ini. Oke, kami itu dari Himayah Konsulan ada beberapa program, Ibu semua, Bapak Ibu semua. Memang di awal ini kita ingin fundamentalnya menyampaikan pentingnya loh terkait faraid, dan kami ini punya beberapa program yang ini akan kami sampaikan. Next. Ini program kami, Bapak Ibu semua. Kami juga ada namanya konsultasi hukum faraid secara online. Nanti ada juga online, ini melalui akun Zoom maupun telepon. Jadi bisa Zoom, telepon, walaupun waktu dan tempat nanti bisa kita bicarakan. Nanti ada nomor kontak di belakang. Dan kami minta nanti sekaligus izin kepada segenap panitia dan ibu-ibu semua di sini. Nanti ada biodata ibu semua, nanti kita akan masukkan di beberapa template kita. Nanti ada beberapa acara kita, nanti akan kita infokan ke Bapak Ibu semua. Mana tahu berkenan ikut lagi atau buat program-program lanjutan. Jadi tujuannya nanti kalau ada nomor kontak ibu, nama ibu, biodata itu, kita tidak akan sebar sembarangan orang. Kita bertanggung jawab menjaga privasi ibu. Tapi kegunaan ini adalah untuk kelanjutan program-program selanjutnya. Kami yakin program ini tidak akan cukup hari ini. Karena cuma 2 jam doang. Ibu nanya satu orang itu bisa 2 hari gitu. Ini berapa orang ini? Nggak mungkin bisa terbackup. Makanya kita fasilitasi dengan adanya nomor kontak. Ini secara online. Next. Konsultasi hukum faraid secara offline. Tadi online, ini offline, Bu. Dengan cara datang ke kantor kami. Kantor kami ini ada di Bogor, di daerah Warung Jambu. Detailnya nanti akan ada di nomor kontak kita. Misalnya ibu ada kesempatan waktu kurang clear ini, Bang, kalau online. Kan kadang gini harus langsung emosinya tercapai nih. Apa yang dimaksudkan itu sampai transfer gitu. Oke. Ada programnya, Bu. Nanti tinggal waktu nanti kita tentukan. Juga ada nih, ini juga kita ada, Bu, konsultasi hukum faraid secara offline, secara tatap muka.
Ini ada yang datang ke kantor kita, ada yang tim kita atau kita yang datang ke kantor ibu, atau ke rumah ibu, atau ke masjid ibu, atau ke majelis-majelis taklim ibu, gitu. Yang lebih detail program-programnya. Ini juga ada. Nanti kita lakukan, dan ini kita buka forum ini baru 10 Jawa, Bu. Baru 10 Jawa, dan kedepannya ini memang target kita setidaknya se-Jabodetabek plus Bandung. Plus Bandung, karena memang pentingnya kita keberlanjutannya. Ada Ibu, insya Allah. Ini nomor kontaknya Ibu, Yang memang keempat, sengaja. pendampingan. Ya, ini juga ada juga program Bu, yang selanjutnya ini namanya pendampingan hukum sampai selesai. Jadi, oke Bang, secara teori kami paham, tapi kan kami bukan jurusan ini Bang. Kami juga ada kegiatan yang lain. Ada. Ibu semua ada pendampingan secara sampai selesai. Sampai selesai apa itu? Misalnya namanya penetapan waris. Ada namanya gugatan waris. Ada program. Dan kita punya tim-tim hukum terkait ini. Bisa saya atau tim yang lain, bisa Ustaz Iskandar dengan tim kita. Jadi ini terkumpul di asosiasi yang namanya Himayah Konsultan ini. Dan ini program-program yang khusus terkait faraid. Dan sebenarnya ini nomor kontaknya, dan sebenarnya Ibu kami ada juga beberapa program lain. Misalkan program-program ini walaupun dengan tim-tim kita yang lain, bukan kita, tapi tim-tim yang lain atas nama Himayah Konsultan, itu terkait masalah penyelenggaraan jenazah. Itu juga ada. Kan bagaimana dari A sampai Z, ada juga tim kita memfasilitasi program-program itu. Dan kedepannya juga kita akan membahas masalah hibah, masalah wasiat, masalah wakaf, itu juga nanti kita akan bahas di program-program lanjutan. Dan juga masalah pranikah, kita juga ada tim-tim yang lain. Tapi apapun itu memang ini bicara tentang kemaslahatan umat kaum muslimin. Itu mungkin yang bisa sampaikan. Ini juga Ibu, ada kita khusus, silahkan kalau mau masuk di grup kita nanti akan ada info. Kalau tadi ada info-info tadi nomor kontak kita, nanti nomor kontak Ibu kita izin juga, nanti kita akan save melalui panitia, kita izin. Nah ini juga silakan kalau Ibu secara pribadi juga ingin masuk, kita siapkan kolom-kolom ini alumni kajian waris Jabodetabek. Nanti ada info-info program-program kita lanjutan, kita akan sampaikan di sini. Terima kasih. Mungkin karena waktunya juga sudah waktunya, kami mohon maaf atas segala sikap penyampaian kami yang silap, tapi kami tidak ada lain. Kami hanya menyampaikan kebenaran, kami hanya menyampaikan dalil-dalil, kami hanya menyampaikan apa yang Ibu butuhkan. Bukan hanya sekedar apa yang Ibu inginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mengucapkan kepada Ustaz Iskandar Riyadi Hasibuan dan apabila rezeki pertama saya mungkin atas pemaparan materi tentang warisan dari perspektif hukum Islam dan hukum nasional. Baik, sesuai yang dikatakan dengan Abang Nda tadi, ada beberapa pertanyaan yang tidak tersampaikan atau tidak ditanyakan, bisa langsung ditanyakan kepada beliau dengan kotak yang telah ditunjukkan tadi. Karena waktu kita sedikit lagi mengangkat ke zuhur, maka dari itu kita selesaikan acara kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah dan membaca doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.